Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat yang nontonnya pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung situasi aja ya kapan melihatnya. Materi kali ini adalah tentang jenis-jenis peta. Jangan lupa untuk bahagia, karena sebenarnya bahagia itu ya sederhana, kuncinya cuma dua: syukur, ikhlas. Cuman buat bersyukur dan ikhlas ini yang susah ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, juga menjadi orang yang ikhlas, karena untuk 100% bersyukur 100% ikhlas ini susah ya. Jadi bahasanya menjadi, sama-sama lah kita belajar agar kita jadi orang yang bahagia. Jangan lupa untuk bahagia. Jenis peta, kita akan mengetahui jenis-jenis peta dan penggunaannya. Tapi penggunaannya belum nih. Jenis-jenis peta saja dulu ya. Jenis-jenis peta. Yang pertama, peta berdasarkan isi yang disajikan. Jadi berdasarkan isinya, apa saja jenis peta itu? Nah, yang pertama ada peta umum, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau fenomena budaya. Dan yang kedua ada peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu lagi. Jadi ada dua, peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum isinya kenampakan bumi secara umum, baik fenomena alam maupun fenomena budaya. Kalau peta khusus ada informasi yang khusus ya, yang tersurat di dalam peta tersebut. Ini misalnya peta umum, antara lain ada peta topografi. Apa itu peta topografi? Peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan reliefnya, relief ketinggian dari permukaan laut. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang peta topografi ini, karena ini khusus, nanti ada rumus skalanya. Kemudian yang kedua, peta korografi atau peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum, biasanya berskala sedang. Yang ketiga, peta dunia. Ini peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Ya, peta dunia. Oke. Nah, ini contoh peta topografi. Mungkin bisa di pause untuk dibesarkan, untuk kalau mau lihat yang gambarnya lebih besar, karena ini sebetulnya filenya besar, bisa di zoom ya, dengan zoom yang tinggi. Ini adalah contoh peta topografi kenampakan di Pandeglang, diambil dari peta RBI, rupa bumi Indonesia, dengan skala 1:25.000. Oke, ini contoh peta topografi. Ada garis-garis kontur di dalam petanya. Kemudian yang kedua, ini masih peta umum juga ya, yaitu peta korografi ya. Contohnya peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini peta dengan skala sedang.
Kemudian peta dunia. Nah, ini peta dunia. Ini proyeksinya adalah silinder. Dengan proyeksi silinder ini diambil tepatnya Mercator. Ya, ini contoh peta geografi. 3 contoh peta umum. Kemudian peta khusus atau peta tematik. Nah, ada 3 contoh peta tematik di sini. Yang pertama, peta geologi. Peta geologi itu adalah peta yang menggambarkan kondisi bebatuan yang ada pada satu wilayah. Ya, di situ terlihat pada legenda, nanti silahkan dicari sendirilah, mungkin ini filenya kecil. Ya, jenis batuan apa yang simbolnya warna merah, jenis apa yang simbolnya warna hijau, dan lain-lain sebagainya. Tergambar semua di dalam peta geologi. Ini termasuk peta khusus atau peta tema. Kemudian ada juga peta penggunaan lahan. Nah, isinya adalah area-area yang disimbolkan dengan gradasi warna. Di situ ada warna abu-abu, ada warna hijau muda, dan ada warna hijau tua. Misalnya untuk abu-abu adalah daerah apa? Pemukiman misalnya. Hijau muda itu daerah pertanian, hijau tua itu daerah hutan. Misal ya, karena itu saya tidak bisa melihat secara jelas legenda detailnya karena memang terlalu kecil ya yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, peta persebaran objek wisata. Ya, di situ ada foto-fotonya objek wisata yang dimasukkan ke dalam peta. Oke. Lanjut ya. Peta berdasarkan sumber datanya. Ini pembagian yang kedua. Berdasarkan sumber datanya, peta digolongkan menjadi 2 saja. Yang pertama peta induk, yang kedua peta turunan. Apa sih peta induk? Peta induk adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Ya, baik pemotretan melalui foto udara atau citra satelit dan lain sebagainya, atau hasil pengukuran. Ya, misalnya peta RBI tadi, peta rupa bumi Indonesia yang dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial BIG. Masuknya adalah peta induk. Kemudian peta turunan. Peta turunan adalah peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Apa misalnya? Ini banyak ya. Rata-rata peta yang kita hasilkan adalah peta turunan karena kita nggak membuat atau tidak mensurvei secara langsung, tidak mengukur secara langsung. Misalnya apa? Peta rencana tata ruang. Ya, sumber peta utamanya RBI. Kemudian ditambahkan di situ rencana-rencana baik struktur maupun pola ruang pada setiap wilayah. Jadi ada 2 peta berdasarkan sumber datanya, peta induk dan peta turunan. Yang ketiga, peta berdasarkan skalanya. Nah, ini ada 5 pembagiannya.
peta skala kadaster atau sangat besar, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Nah, ini sebetulnya angka-angkanya gampang nih dihafalkan. Skala 1:100 sampai dengan 1:5000, 100 sampai 1:5000 adalah skala peta kadaster. Contohnya peta pertanahan, peta pertambangan. Peta kadaster 5000. Ingat-ingat aja angkanya 5000. Ya, kemudian dari 5000 sampai 250.000 adalah peta skala besar. Contohnya adalah terbalik. Ya, peta skala besar contohnya adalah peta kecamatan atau peta kabupaten. Jadi peta kecamatan, peta kabupaten biasanya dibuat dalam peta skala besar 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian peta skala sedang dari 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta provinsi. Jadi kalau tadi kecamatan, kabupaten, ini provinsi, skalanya sedang. Kemudian peta skala kecil ini dari 500.000 sampai dengan 1 juta. Contohnya adalah peta negara, dibuat dengan skala kecil. Kemudian ada peta yang skalanya sangat kecil, ya, atau peta geografis. Ini contohnya peta dunia atau peta benua. Jadi terbalik nih bahasa peta. Kalau semakin angka skalanya besar, angkanya misalnya 1 juta gitu, maka dia digolongkan sebagai peta dengan skala sangat kecil. Lain lagi kalau angkanya skalanya kecil, misalnya 100 sampai dengan 5000, dia disebut peta skala sangat besar. Ini contoh peta kadaster, peta bidang tanah. Di situ terlihat skalanya 1:500. Ya, detail ini peta bidang tanah, ini hasil ukur, mungkin sekdes yang ukur ini, sehingga didapat luas tanahnya berapa. Tinggal dikalikan tuh berapa meter kali 2 juta misalnya. Ya, lumayan tuh duitnya. Peta bidang tanah ini termasuk peta kadaster atau peta skala sangat besar. Yang kedua, peta besar. Ini contohnya tadi peta besar, peta kecamatan atau peta kabupaten. Di sini contohnya adalah peta kecamatan apa ini? Banguntapan dengan skala 1:50.000. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah peta sedang. Peta sedang biasanya untuk menggambarkan peta provinsi. Di sini ada provinsi Papua. Ada 2 provinsi ya di Pulau Papua. Ada Papua dan ada Papua Barat. Nah, Papua Baratnya nggak tergambar di situ. Kemudian peta skala kecil, contohnya adalah peta Indonesia. Lanjut, yang kelima, peta skala sangat kecil atau peta geografis, contohnya peta dunia di sini.
ya. Bisa juga peta benua untuk contoh peta skala geografis. Itu saja materi tentang jenis-jenis peta. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.